Bapakmu melarat, ibumu susah. Tidak ada lagi tuh urusan sepak bola di sini. Pemain bola itu tidak bermutu, tidak elit. Sekali lagi kamu bicara soal sepak bola. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Garuda di Dadaku. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak laki-laki untuk mengejar cita-citanya sebagai tim nasional sepak bola Indonesia. Akan tetapi langkahnya untuk mengejar impiannya terhalangi dengan kegigihan kakeknya yang menginginkan cucu satu-satunya itu untuk menjadi orang yang sukses dengan modal title di bidang akademik. Lalu bagaimanakah kisahnya? Ingat, video ini mengandung spoiler. Oke, gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Seorang anak laki-laki bangun dari tidurnya bernama Bayu. Mengingat pada hari itu adalah hari weekend, ia menyempatkan dirinya untuk bermain bola di sekitaran rumahnya. Maka Bayu segera bersiap-siap memakai sepatu dan memompa bolanya hingga mengunci pintu kamarnya supaya kakeknya itu tidak bisa masuk ke dalam di saat Bayu sedang bermain bola. Hal itu disebabkan karena kakeknya sangat melarang keras cucunya bermain bola, apalagi mencita-citakannya. Lalu ia keluar melalui jendela sehingga akhirnya ia bisa bermain bersama teman-temannya di lapangan dengan bebas. Namun tiba-tiba sepintas ia mengingat kembali bahwa ada jadwal latihan melukis di sanggar. Maka Bayu segera kembali ke rumahnya melalui jendela, serta langsung membuka sepatunya cepat-cepat supaya seolah-olah kakeknya mengira ia sedang berlatih drum. Akan tetapi wajahnya yang penuh keringat membuat kakeknya bingung. Lantas ia memerintahkan Bayu untuk segera bersiap-siap pergi ke tempat latihan melukis. Saat hendak berangkat, Bayu dikejutkan dengan diberikan sesuatu oleh ibu dan kakeknya. Ternyata pada hari tersebut Bayu berulang tahun di umur ke-12 tahun. Maka kakeknya memberikannya sebuah kado berupa pakaian jas hitam, dengan harapan Bayu bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Sedangkan ibunya hanya bisa memberikannya doa yang terbaik untuknya. Di samping itu, kakeknya menyiapkan kamera untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Sebelum berangkat sembari memakan kue, ia terdiam memandangi foto ulang tahunnya 4 tahun yang lalu, selagi masih ada sosok sang ayah yang selalu menemaninya. Dengan wajah yang penuh kebencian, kakeknya langsung mengajak Bayu untuk segera berangkat ke sanggar lukis secepatnya. Selepas pulang, Bayu dijemput oleh temannya yang bernama Heri. Lalu Bayu izin kepada kakeknya dengan beralasan untuk pergi kerja kelompok bersama Heri. Maka saat di dalam mobil, Bayu diberikan hadiah olehnya berupa tiket final Liga Remaja se-Indonesia. Bahkan tidak cuma itu, Heri pun memberikan voice recorder yang isinya adalah lagu Garuda di Dadaku. Ia berharap suatu saat nanti lagu tersebut bisa dinyanyikan oleh semua orang untuknya. Lalu setelah itu mereka pergi ke stadion untuk menonton pertandingan yang sedang berlangsung. Setelah pertandingan usai, ada seseorang yang sedang memperhatikan bakatnya. Orang tersebut bernama Johan yang merupakan pelatih sekolah sepak bola Arsenal. Sehingga Johan tertarik dengan bakatnya yang dimiliki Bayu. Maka ia langsung menawarkannya untuk berjoin di sekolah sepak bolanya jika berkenan. Lalu seperti hari-hari biasanya, selain melukis, Bayu juga dipadati dengan jadwal les yang bermacam-macam, yaitu adanya les musik, les matematika, dan les khusus bahasa Inggris. Hal itu dilakukan setiap hari ditemani langsung oleh kakeknya. Seketika itu Heri datang menemui Bayu dengan membawakan info bahwa PSSI akan gelar seleksi tim nasional Indonesia U13 melalui sekolah sepak bola di berbagai cabang yang ada di Indonesia. Salah satunya sekolah sepak bola yang dimiliki oleh Johan. Ia berharap agar temannya itu segera masuk sekolah sepak bola tersebut, apalagi sudah ditawari hal itu adalah kesempatan yang bagus. Akan tetapi Bayu sangat bingung atas waktu yang sangat padat akan jadwal les-lesnya. Sehingga Heri pun bersikeras untuk membujuknya supaya tetap mengikuti seleksi tim nasional tersebut. Keesokan harinya Bayu dan Heri datang ke tempat SSB milik Johan.
Kedatangan itu untuk menerima tawarannya serta ingin mengikuti seleksi tim nasional U13. Lantas Johan meminta Bayu untuk berlatih mandiri supaya menyiapkan bekalnya 2 minggu lagi saat seleksi tiba. Maka Bayu dan Harry terus berusaha mencari lapangan kosong untuk berlatih sepak bola. Hanya saja mereka belum menemukan lokasi yang tepat dan cocok tentunya. Di samping itu, sekolah pun sudah mulai masuk kembali. Sehingga saat mereka berada di kantin, Harry mendengar adik kelasnya itu sedang membicarakan tentang proyek sosial yang ditugaskan oleh gurunya. Seketika ia menangkapnya, berpikir hal tersebut bisa dijadikan sebagai alasan Bayu ke kakeknya supaya mau mengurangi kegiatan les-lesnya tersebut, agar bisa berfokus untuk berlatih sepak bola dengan maksimal. Lalu setelah sekolah, mereka pun kembali mencari lapangan kosong. Maka Bayu melihat ada lapangan di tengah kuburan. Ia rasa tempat tersebut sangatlah cocok untuk berlatih. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan bernama Zahra mendatangi mereka untuk menanyakan apa tujuannya di sana. Lantas Bayu menjelaskan bahwa dirinya ingin meminjam lokasi tersebut hanya sementara sebagai latihan sepak bolanya selama 2 minggu. Namun mereka harus ada perjanjian yang saling menguntungkan supaya bisa berjalan dengan lancar, yang dimana Bayu selama 2 minggu harus membantu Zahra membersihkan area kuburan selagi berlatih di sana. Perjanjian tersebutlah mereka menyepakati. Maka di malam harinya Bayu menggunakan alasan proyek sosial itu ke kakeknya sebagai tugas sekolah. Mendengar hal tersebut, kakeknya sangat merasa senang karena ia mengira bahwa cucunya akan menjadi jauh lebih berkonsentrasi di bidang akademik. Lalu keesokan harinya dengan penuh semangat, Bayu mulai berlatih sangat keras, walaupun dengan alat yang seadanya, serta ia mencontek macam-macam teknik dari sekolah SSB tersebut untuk latihannya. Setelah 2 minggu kemudian, akhirnya Bayu datang siap untuk diseleksi. Di pertandingan itu, Bayu berjuang akan kemampuannya. Pantas atau tidaknya ia dinilai oleh Johan, sehingga akhirnya Bayu sangat pantas untuk masuk SSB tersebut. Setelah itu, Bayu kembali ke rumahnya mengendik-kendik supaya kepulangannya itu tidak diketahui oleh kakeknya. Sehingga akhirnya Bayu menceritakan itu kepada ibunya, bahwa ia telah masuk SPB lewat jalur beasiswa. Ia menerangkan bahwa niatnya itu ingin menjadi tim nasional Indonesia. Maka ibunya pun menyetujui keputusannya tersebut. Akan tetapi dengan syarat agar Bayu tidak boleh mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Lantas ibunya berusaha membantu putranya itu, yang dimana ia bicarakan kepada kakeknya agar mau mengurangi kegiatan les cucunya yang sudah terlalu banyak. Sehingga kakeknya pun menyetujui keputusannya supaya lebih berfokus sepenuhnya di akademik. Lalu setelah dinyatakan masuk ke SSB terkemuka milik Johan, Bayu mulai berlatih di lapangan untuk pertama kalinya di sana. Orang kaya Bayu sangatlah beruntung mempunyai sahabat seperti Harry. Ia selalu menemani dan mensupportnya apapun itu kemauannya, asal Bayu bisa bahagia mewujudkan cita-citanya tersebut. Ya, walaupun Bayu tidak pernah meminta bantuannya. Pada malam hari di tempat kediaman Zahra, dengan sengaja Zahra merapikan lukisannya Bayu. Karena ia merasa lukisan tersebut belum selesai, maka ia menyelesaikannya. Namun tindakannya Zahra membuat Bayu kesal telah mengacak-acak lukisannya tersebut. Maka di saat Bayu pulang, kakeknya melihat lukisannya. Hal hasil kakeknya sangat senang bukan main, karena menurutnya itu lukisan tersebut sangatlah bagus. Maka ia berniat akan menyekolahkan Bayu di sanggar butuh media lukis terkenal untuk mengasah kemampuannya itu untuk menjadi lebih baik. Namun keesokan harinya lagi, kakeknya membawa kabar bahwa cucunya itu telah diterima di sanggar putu media pelukis terkenal, sehingga ibunya pun mencoba mencegahnya bahwa anaknya itu tidak memiliki bakat di bidang tersebut. Maka seketika itu kakeknya langsung menunjukkan lukisannya. Sampai-sampai ibunya sangat marah dan kecewa karena anaknya telah berani berbohong kepadanya. Namun Bayu berjanji ketika lolos seleksi tim nasional Indonesia, ia akan segera memberitahu kakeknya tentang persoalan tersebut yang ia tutupi selama ini. Sepulang dari sanggar putu media, kakeknya melihat Bayu tidak ada di kamarnya. Akan tetapi melihat adanya info proyek sosial yang Bayu catat di dinding kamarnya.
Maka kakeknya pun mendatangi lokasi proyek tersebut untuk memastikan apakah ada Bayu di sana. Sehingga ia tercengang melihat banyak lukisan yang sangat bagus tergantung di depan rumah Zara. Lalu kakeknya pergi ke tempat SSB, kemungkinan ia dikasih tahu oleh ayahnya Zara. Dan benar saja, Bayu sedang mendengarkan info terpilih dan lolosnya untuk seleksi tim nasional U13 di Senayan nanti. Terdapat 3 orang dari yang disebutkan adalah salah satunya Bayu. Namun tiba-tiba ia terkejut, di belakang gawang ada kakeknya sesak napas kena serangan jantung. Kemungkinan kakeknya terkejut dengan apa yang dilakukan cucunya selama ini. Setelah kejadian itu, Bayu menjadi terpuruk sampai-sampai hanya fokus memikirkan kondisi kakeknya saja dan lupa akan cita-citanya. Sehingga sampai-sampai Bayu dicoret namanya dari seleksi tersebut karena tidak hadir di beberapa sesi latihan. Sementara itu, Harry datang menemui Bayu untuk meminta maaf. Akan tetapi kedatangannya membuat Bayu sangat marah. Ia menyesali telah mengikuti kemauan Harry dan keegoisannya. Malah akhirnya membuat kakeknya jatuh sakit karenanya. Lalu kakeknya memanggil Bayu, meminta untuk menceritakan semuanya yang telah terjadi selama ini. Maka Bayu langsung meminta maaf atas perilaku dan tindakannya. Namun kakeknya juga meminta maaf karena sudah melarang cucunya bermain sepak bola. Akan tetapi larangannya bukan tanpa sebab, karena ia tidak mau cucunya itu seperti anaknya yang terjun ke dunia sepak bola. Pada akhirnya membuat kakinya cedera parah hingga berdampak tidak bisa berjalan. Dan mirisnya berakhir malah menjadi supir taksi. Makanya ia menghindari kejadian itu agar tidak terulang pada cucunya, supaya cucunya bisa menjadi orang yang sukses yang ia inginkan selama ini. Namun akhirnya kakeknya tidak lagi berprinsip seperti itu. Ia mengizinkan supaya cucunya bisa mengejar cita-citanya sebagai pemain sepak bola. Lantas Bayu sangat senang dan bersemangat kembali akan mewujudkan cita-citanya. Maka segera mungkin ia langsung menemui Harry untuk mengantarkannya menemui pelatih Johan. Lantas Bayu meminta pelatih Johan memberikannya kesempatan agar bisa membanggakan kakeknya tersebut. Maka ia diberikan lagi kepercayaan untuk bisa memperbaikinya. Hingga tiba di hari seleksi tim nasional U13 tersebut di Senayan, yang dimana dihadiri oleh kakek dan ibunya Bayu serta sahabatnya. Atas support dan doa dari orang-orang terdekat, akhirnya Bayu terpilih menjadi tim nasional Indonesia U13. Dengan gagahnya, Bayu berdiri di tengah lapangan menjadi kapten tim dan dipertontonkan oleh semua orang. Sehingga pada akhirnya ucapan Harry tercapai untuk membuat semua orang menyanyikan lagu Garuda di dadaku untuk sahabatnya. Dan film pun berakhir. Di film ini mengajarkan tentang kejujuran kepada orang tua merupakan hal yang paling penting sebelum melakukan sesuatu yang kita inginkan. Berusahalah untuk memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada orang tua, karena ridho Tuhan yang Maha Esa merupakan ridho orang tua. Intinya jangan menyerah, teruslah berlatih dalam kondisi apapun, dan tetap semangat sampai akhirnya bisa menggapainya. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya, oke? Bye.